Oke, itu Aldi setuju. Tapi yang Aldi nggak setuju ini pernyataan dari Mas Haryo. Kan Mas Haryo udah ngomong nih mengenai MU yang sudah menemukan identitas dirinya, skema permainannya udah lebih solid. Tapi dari Aldi nggak setuju. Jangan tanya gue dulu mendingan, tanya Rizal sama. Lu pada setuju nggak MU udah mulai menemukan skema? Tuh. Skema ada perbaikan. Ada perbaikan tapi udah nemu belum? Udah belum nemu. Belum, udah kelamaan. Udah nemu. Gimana Dan coba? faktor Apa skemanya MU? individunya juga meningkat. Yang mana Skemanya sayang. skemanya Apa skemanya MU? off the ball nggak? Off the ball ya, gue gak bilang dari with the ball-nya ya, tapi off the ball ya mereka naruh extra body di midfield dengan menaruh Luke Shaw lebih tinggi, itu ternyata works bagi mereka. Dengan lawan gak lagi nyaman buat build up dari bawah, tapi MU justru 3 game terakhir banyak menangin bola di sepertiga lapangan terakhir. Dari lawan Sunderland, berlanjut dari game lawan Liverpool, dan kemarin lawan Brighton. Tapi yang harus diwanti-wanti sama fans MU, 3 lawan yang mereka hadapi ini, khususnya 2 lawan terakhir ya, ini 2 tim yang bisa dikatakan proaktif dengan bola gitu. Kita tahu sendiri MU punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lawan yang mainnya proaktif. Itu cenderung lebih bagus biasanya. MU lawan tim papan atas tuh makanya jauh lebih bagus ketimbang lawan tim yang jelek-jelek. Arsenal udah fleksibel lah ya. Arsenal udah dalam banget, ketemu lawan tipe kayak apapun mereka bisa wars gitu. MU lawan Arsenal kan main bagus tuh sebenarnya. Bukan main bagus, megang bola. Megang bola, mereka nguasain. Tapi kan biasanya ketika mereka megang bola, justru mereka charge itu malah bingung, jadiin golnya malah bingung. Tapi Itu ketemu lawan tim kayak Liverpool, tim kayak Brighton, itu mereka jauh lebih cocok dan mereka jauh lebih bisa manfaatin peluang lawan tim kayak begitu. Jadi gue bilang 2 game terakhir memang ada perbaikan dari sisi off the ball, tapi ketika mereka ketemu tim macam Brentford lagi atau tim kayak West Ham, Nottingham Forest, itu bakal jadi ujian sesungguhnya. Tapi kalau Nottingham enggak, kalau gue Nottingham lagi versi lagi jelek kan ujian. Tapi kalau lawan Nottingham pasti jelek. menang. Kalau sampai MU lawan Nottingham yang lagi hancur lebur ini. Itu dia, tapi Nottingham versi Sundice dan Sundice versi manager bounce itu biasanya membahayakan tuh. Ada kejutan-kejutan gitu biasanya. ya. Tapi kita akan lihat satu lagi nih pernyataan dari Ruben Amorim yang dia bilang justru permainan terbaik MU adalah ketika menghadapi Arsenal. Nih, coba kita lihat. Menang 3 kali Amorim beruntun. bawa Arsenal? Permainan MU nggak masih makan belum sebagus lawan Arsenal. Nih katanya Ruben ya, para pemain kami memang semakin percaya diri sekarang. Tapi saya pikir permainan terbaik kami musim ini masih ketika bermain melawan Arsenal. Laga pertama kami di musim ini. Ini gue nggak tahu statement ini keluar kapan. Tapi kalau emang keluar baru, tapi kalau emang ini statement keluar baru berarti jelas. Argumen gue bener. Kenapa gue bilang bener? Berarti di kepala Amorim, MU tuh pengen bermain seperti menghadapi Arsenal. Megang bola, lebih proaktif, lebih tinggi bermain. Tapi yang ditunjukkan dalam beberapa game terakhir, di mana MU nggak apa-apa sit back, tapi dia tadi seperti yang Rizal katakan, merebut bola di tengah, lalu melakukan serangan balik. Itu kan yang situasional. Yang penting hasil gitu ya? Yang penting hasil. Itulah kenapa kemarin waktu gue debat sama Mas Haryo, lihat XG-nya. 1, sekian. Ini bukan permainan yang bagus, tapi setiap peluang yang terjadi, finishing mereka 20% dibandingin 7,4% sebelumnya. Itu yang gue bilang sih, bahwa finishing emang mereka bagus. Casemiro luar kotak penalti, Cunha, Mbeumo, bagus semua. Apakah lahir dari skema yang rapi dari bawah atau dimanapun itu? Enggak juga. Jadi kalau ditanya gue kenapa nggak setuju sama Mas Haryo, secara skema MU udah menemukan, belum. Tapi saat ini yang penting, para pemain mereka tahu cara bikin gol, tahu menang. Kemarin saat menghadapi Brighton, udah 3-2 kalau salah ya. Itu situasi yang kalau tim udah menyusul, apalagi menit-menit udah deket-deket beres, itu secara mental bakal goyah. Tapi Mbeumo membuat jadi 4-2, artinya bahwa setiap peluang mereka bisa jadiin gol, itu yang buat gue penting sekarang. Yang penting juga tuh ngambil poin sebenarnya. Karena MU udah ngadepin Arsenal, City, Chelsea, Liverpool. Dan udah ketemu 4 nih dari 6 Big Six musim lalu. Dari 9 laga pertama. Udah ketemu tim-tim itu pun mereka masih terpaut hanya 2 poin dari second place. Ini vast improvement. Lu mau lihat dari manapun ini vast improvements. Dan mereka sekarang main long ball itu terlihat jauh dari statsnya si Senelamen ya, yang 85% sekarang operannya itu 30 yard atau lebih. Itu jauh lebih tinggi dari si Onana yang 40-an% sama si Bayindir yang 50-an%. Sementara save percentage Lamen juga tinggi banget 76% bandingin Bayindir yang itu kayaknya 25%-nya lebih jauh tinggi deh dari Bayindir. Bayindir mah bego banget emang. Dan dan dengan adanya Lamen menurut gua ini memberikan stability di belakang yang mereka perlukan, apalagi mereka bertahan without the ball itu juga perubahan besar karena mereka bertahan dalam 5-4-1 sekarang. Tadinya lini tengah mereka kan yang keeksploitasi banget tuh Bruno sama Casemiro. Sekarang
Amorim he found a way to negate that, bagaimana mereka memberikan perlindungan lebih kepada si dua yang emang pelan itu di lini tengah ya, Casemiro dan Bruno Fernandes, sehingga ini ditambah dengan individual quality yang diakui oleh Fabian Hurzeler di laga habis Brighton kalah lawan MU. They have individual qualities. Itu tadi bagaimana caranya lu mengconvert low XG depan gawang menjadi gol. Itu dengan kualitas tembakan itu tadi. Dalam 3 pertandingan terakhir 20 mereka shot banding gol mereka itu 20%. Itu tinggi banget. Artinya apa tuh sih kalau gitu sih? Itu tinggi banget karena sebelumnya dari 7 pertandingan sebelum itu shot accuracy mereka hanya 7,4%. Jelek banget. Iya. Jauh ya, jauh. Tapi biasanya XG ini akan mengikuti Goal. ke depannya. Iya. Sehingga ini bisa kan mereka overperform XG. Kalau XG dalam rentang satu musim itu biasanya akan even it out gitu. Jadi ke depannya mereka bisa aja struggling lagi gitu. Kecapean gitu ya atau Kecapean dan emang belum setajam itu juga gitu. karena mereka nggak menciptakan kualitas peluang yang cukup banyak. Jadi mereka sekarang mencetak gol dari kualitas peluang sedikit. Emang finishing mereka keren karena mereka punya individual quality. Punya Mbuemo jauh lah itu daripada si Højlund sama si Viva Garnacho. Nah, kalau XG tapi dalam core satu musim itu biasanya akan even it out. Even it out itu dalam artian bahwa tim-tim yang perform XG mereka kayak Man United sekarang itu biasanya akan landai lagi performanya. Itu nanti akan kelihatan dalam pekan-pekan ke depan. Oke. Sorry gue potong juga. Ini belum tentu di peaknya MU. Mungkin juga lagi naik lagi ke depannya. Oh, bisa aja. Apalagi Bisa menghadapi jadi. Nottingham. Ini laga yang buat gue bilang ini akan Main di menjadi mana sih? Di City Ground. Sini duluan di Old Trafford kan? Sini. Forest duluan. Di Oh, City Pancoran. Ground. duluan. City Ground. Sini Pancoran. City Ground. City Ground. Oh, ya. Oke, berarti menang juga. nggak singkat ceritanya masalah. Virzi timnya mana nih? MU sudah menemukan identitas seperti yang dikatakan oleh Rizal atau justru timnya Enggak, mereka perlu they need result ya, mereka udah nemu hasil. Udah nemu. Dan si Amorim ini nggak sebatu dia semusim lalu. Jadi dia tweak hal-hal kecil di timnya yang akhirnya beneficial ke overall dan terutama beneficial bahwa mereka bisa mendapatkan hasil itu yang dari dulu nggak bisa. Nemu identitasnya disclaimer dulu ya, bukan nemu identitas secara permainan yang pakem gitu, tapi ketemu lawan tim yang proaktif, mereka udah nemu identitas. Oke. Itu udah bukan cuma dari zaman Amorim, gue bilang dari zaman Ole, dari zaman Ten Hag, mereka selalu main bagus kalau mainnya reaktif kok, bukan proaktif. Jadi Dan kondisinya faktornya kalau ketemu lawan yang proaktif mereka selalu bagus, tapi ketemu lawan yang low block itu bakal jadi Dan ditambah angka sama sendiri bagi mereka. juga waktu lawan Brighton tuh nggak nyerang midfieldnya MU tau. Sayap. Mereka lewat sayap. Iya, mereka nyerang lewat sayap. Emang mainnya kayak gitu, mereka nggak ada. Masalahnya Mitomanya cedera, terus banyak pemain juga cedera. Iya, itu berpengaruh lah pasti ya. Tapi kalau dari segi XG itu selalu sejalan, itu benar banget yang dikatakan Mas Firzi. Karena Liverpool juga 5 game pertama walaupun mereka dapat 15 poin dari 5 game. Contoh kalau bahas XG. Kalau contoh bahas XG nih. Karena contoh paling bagus ketika bahas XG itu Liverpool. Di 5 game pertama mereka menang betul, 5 kali beruntun. Poinnya 15. Tapi dari segi 15 poin itu, dari segi XG mereka seharusnya hanya sanggup mencetak 8 gol dari 5 game tersebut. Dalam artian mereka harusnya ada di peringkat 11 sampai 10. Dan akhirnya baru kelihatan di setelah international break kelima itu, mereka ternyata performanya masih segitu-segitu aja. Jadi XG itu kerap kali emang sejalan dengan apa yang disajikan sama di atas lapangan. Jadi kalau mereka overperform ya overperform banget. Szoboszlai bisa golin kayak gitu kan belum tentu bisa dilakuin lagi game-game selanjutnya. Jadi apa yang dilakukan Liverpool 5 game awal tuh overachieve dari itu sepak bola tuh gue bilang bahwa gol Liverpool di menit akhir free kick jauh itu kan nggak bisa diprediksi dengan data gitu loh. Itu gue bilang sepak bola. Tadi Arsenal dengan unggul bla 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 bla. Kejadian kayak begitu kan nggak bisa diprediksi gitu loh. Itu yang buat gue kenapa Premier League gue suka banget karena hal-hal seperti ini nggak bisa diprediksi. Unpredictable. Jadi seru gitu loh ngikutinnya. Betul. Oke, tadi seperti yang Virzi sudah sempat sampaikan juga, selain memang banyak hal baik yang mungkin sudah mulai ketemu walaupun bukan identitas permainan, tapi lebih ke arah bisa mencetak hasil yang diinginkan gitu ya. Lini serang dari MU yang tadi sudah disebut dari Virzi ya. Ada Sesko, ada Cunha di sana yang sudah juga menciptakan gol. Tapi satu nama yang lebih berkilau lagi adalah Mbeumo ya, yang per sekarang udah bikin 4 gol ya. 4 gol di Premier League. Gimana nih kalian melihat apakah memang ini menjadi bukti bahwa mereka bertiga ini punya kualitas dan ancaman dan yang baru loh mereka. Harusnya kan seharusnya transisi. Nggak bisa mereka cetak gol kayak gini. Wajar karena salah. MU masih transisi itu salah, wajar. iya. Nggak boleh mereka. Seharusnya disiapin dulu 11 pertandingan, terus ini dulu excuse. Iya. Proven padahal mereka tuh ya. Proven apa lagi Alex Isak? Astaga, lu kira ya.
Fitnessnya keterlaluan. Happy tuh. banget Aldi ya. Iya. Pada akhirnya Yaudah, gimana Gini Sal? sebenarnya secara akhirnya. balik lagi ke secara angka ekspektasi gol, Man United tuh create more angka ekspektasi gol pada 7 laga pertama. Tapi mereka dalam 3 ini tuh sebenarnya jelek angka XG mereka, Ya. tapi finishing dan Ya. itu finishing itu it depends on individual quality. Mbeumo finishingnya kayak gitu, Casemiro tembakan dari jauh kayak gitu, Kunya musim lalu dia single handedly nyelamatin si Wolves dong. Ah, iya. Nyelamatin Wolves dari degradasi, nggak ada dia sekarang Wolves bottom of the table. Ini yang membedakan, makanya ketika mereka invest pemain, Hulzeler juga lagi-lagi bilang they invest with the right quality of players and they invest it right gitu, dan pemain-pemain yang mereka beli ya tinggal si Sesko aja yang mungkin belum padu banget dengan tim, tapi si Kunya dan Mbeumo emang udah proven Premier League players, dan disinilah mereka perlu proven Premier League players itu di lini depan, dan tadinya kan mereka mau benahi lini tengah ya, itu kan yang belum kesampaian sampai sekarang. Tapi kan sih nggak serta merta lu beli proven striker IPL Ya. secara Pasti instan langsung. dapat Iya, impact betul, instan betul, kan nggak iya. juga. Nah buat gue sih ini pinter-pinter, harus gue akuin lah, dan harus fair juga gitu. Ini pinter-pinternya manajemen dari Amorim sih, membentuk suasana, membentuk situasi yang bahwa oke, pemain kayak Kunya, pemain kayak Mbeumo nggak perlu suruh lama-lama megang bola. Transisi Ya, efektif cepat, aja, efektif iya. aja, dan itu yang Betul. ditunjukin dalam game menghadapi Brighton. Brighton bukan tim jelek loh. Brighton bagus, Hulzeler dan juga Glasner sama Iraola itu Bagus, 3 pelatih yang buat gue angkat topi tinggi-tingginya ini bagus banget, termasuk Iya. pelatihnya Brighton tadi. Lu nggak pernah pakai topi tapi gue lihat. Nanti ada topi Buat Bapak bergaya, Arnold. buat bergaya. Kapan? Gua kenal Aldi berapa lama nggak pernah pakai topi dia. Angkat Oh, kacamata iya. dah. Kalau Angkat pakai kacamata. padel gue. Kalau ngomongin segi Dia bukan off tim the jelek ball. ya, Sal, ya? Bukan Bukan tim jelek. Off the ball-nya juga berpengaruhnya dari si Mbeumo-nya juga dari segi off the ball lebih rajin sekarang dibandingkan pekan-pekan perdana, yang mana dia di game lawan Brighton juga ada beberapa momen dia ikut track back tuh ke pemain-pemain ketika kena serangan balik, dia ikut Iya track back iya juga. yang Itu- terkenal banget kan klipnya yang dia dia sampai tackle itu kan momen-momen ya. kayak gitu. Itu menurut gua sesuatu yang beda dibandingkan ditawarkan sama sayap-sayap mereka sebelumnya ya. Jadi datangnya Siapa, Mbeumo Nani? di tim ini Garnacho aja lah bandingin yang paling Baru dekat ya. datang. Oh iya. Baru datang. Baru datang. Nah, jadi beda. Yang ditawarin tuh beda. Jadi ini pemain yang beda, nawarin ide yang lebih baru. Dia juga nawarin segi off the ball dan juga with the ball goal threats ya. Itu Oke, sesuatu pertanyaan yang terakhir penting. untuk Rizal boleh? Apa tuh? Jadi Ruben Amorim sudah melewati dong masa transisinya? Sudah. Dan gua kan tadinya yang bilang ujian dia 3 game kan. 3 game setelah international break. Waktu itu gue inget ada Burnley, ada City, dan juga satu lagi gue lupa tuh ada game apa. Liverpool. Tapi 3-3-nya mereka lewat, walaupun ada kalahnya juga, tapi mereka bisa ngelewatin itu. Jadi menurut gue mereka lulus dari ujian itu dan terbukti pemainnya masih mau bekerja untuk Amorim. Itu sesuatu Oke. yang Evelyn bagus. sebentar, tadi Evelyn bilang berarti Mas Haryo bener. Gara-gara si soal karakter apa tadi. MU sudah menemukan identitas gitu ya? Evelyn kok nggak bahas Aldi bener? Gue bilang yang akan menjadi goal getter dari MU adalah Kunya dan Mbeumo, bukan Sesko. Bukan Sesko. Terbukti bener. Harusnya dibilang berarti Aldi bener ya. Berarti Aldi benar ya? Good statement. Dengan Ya, good boleh. statement. Artinya kan Mbeumo atau Evelyn 4 gol. 4 gol. Statistik iya. kamu pegang nggak disebut. Iya, nggak dipegang. Terus Sesko juga ya, udah 2 ya sekarang? 2 gol. Tapi dari Yukres 5. Dijumlahin juga ini Ya, ya. Woltemade ada 4. Woltemade 4 ya? Iya. Good investment. Good investment. Isak dan juga Iya, digabung aja. itu berapa? duetnya 5 itu. Tiga semua yang golin bisa. Wah, kalau Sisakan nol itu. kita bahas Liverpool di Premier League emang bikin deg-degan banget ya. Ya udah kita lihat aja dulu nih grafis dari Carabao Cup. Nah, seberapa penting nih Sangat. pertandingan Sangat Liverpool penting. melawan Crystal Palace Paling di penting Carabao Liverpool Cup. Palace sih. Iya. Dan Liverpool akan menghadapi dilema. Nah, itu. Rotasi. Karena tahu. kalau sampai Liverpool pakai tim inti, Capek. satu capek dan belum tentu menang juga. Menghadapi Makasih ya. Palace, Mereka lawan- menghadapi lawan Palace siapa yang sih? udah tahu dan juga lebih punya, ini sebutan untuk Rizal yang udah lama gak disebut, urgensi untuk menang. Urgency, oke. Udahlah, kembalikan Rizal menjadi Mr. Urgency daripada transisi. Enggak bisa transisi lebih lucu. Lebih lucu soalnya. Kasihan loh. Masih panjang, masih panjang. jadi nah, kalau pakai tim cadangan juga, Antara lepas apa lanjut nih tim nih. antara makin hancur gitu. Punya depth enggak sih? Depth kedalaman Gua squad Liverpool bilang enggak, untuk main ini? enggak. ya? Tipis Gue banget pikir ya. tadinya ini Carabao Cup buat pemain-pemain kayak back Italia muda yang Oh, juara Leone setahun cedera. cedera. Iya. itu cedera. Chiesa. Jadi Jadi
gue sih setuju ya. Idealnya game ini harusnya Endo gitu kalau bisa nggak, lah. iya. Sebenarnya kalau lagi nggak ke situasi krisis, mungkin ini bakal pakai pemain cadangan. Oh, karena Tapi karena cadangan. situasi kayak begini, krisis, mereka perlu menang. mereka butuh menang dan mereka butuh ketemu pola Iya, kan. iya, iya. Dan gue bilang game ini bisa aja ada potensi bermain dengan pemain-pemain inti mereka, tapi ada tweak tuh di sana. Seperti yang dilakuin di 10 menit terakhir lawan Brentford. Kan gue selalu bilang di episode Senin pun juga masih bilang kan, dari 9 game yang udah dihadapi Liverpool musim ini udah ada 5 bek kanan gitu yang main sebagai bek kanan. Ini tanda kalau bek kanan di Liverpool di musim ini Problem. slot Position. problem banget. Itu Mark Tahu Hughes lo banget. yang datengin. Beda soalnya. Richard Baru Hughes. satu Oh, doang Richard yang Hughes datengin. loh. Baru satu Mark doang yang Hughes datengin. Iya. Jadi gue pengen ya di malam nanti akan ada coba-coba tapi coba ke pemain macam Joe Gomez untuk Joe pemain Gomez. sebagai bek kanan karena dia jauh lebih nyaman main sebagai bek kanan. Di musimnya bersama Klopp dia juga main nyaman sebagai bek kanan maupun sebagai bek kiri. Jadi kalau lu pengen gunain three at the back yang biasa dilakuin sama Slot, kan Slot biasanya pakainya Kerkes gitu. Sedangkan itu misuse banget menurut gua, nggak terlalu Misuse. bermanfaat gitu. Karena Kerkes di Bournemouth mainnya kan Iya. nyisir di area kiri, naik turun. Tapi Jadi itu harusnya justru siapa? Kerkes tetap ngelakuin itu, tapi di Dalam skema 3 back. skema 3 back Gomez yang main sebagai inverted ke dalam gitu. Itu situasi menurut gua bisa menjadi contoh dan 10 menit terakhir lawan Brentford layak untuk dilanjutin di game lawan Palace nanti malam. Oke. Menurut lu menurut lu Menang apa kalah gitu? bukan, menurut lu apa yang ditantang atau yang ditawarkan Brentford di lapangan dan juga Palace ditawarkan di atas lapangan akan sama? Nggak juga dong. Beda juga, tapi dari segi datanya mirip. Palace ini benar-benar tahu ini Liverpool adalah bangau yang sedang terluka. Tapi Asik. ini elang-elang Palace nih siap. Bahasanya ya. Tapi dari segi datanya, Slot kan udah bilang di musim ini yang paling dia ngerasa beda banget dibanding musim perdananya sama Liverpool. Data jumlah apa long balls. bilang? Dia bilang tapi di validasi Based sama on data. data. Jadi dikuatin tuh sama si Opta Analis. Dia bilang bener nih apa yang dikatain Slot. Kalau dia bilang di musim ini bedanya dari musim pertama, jumlah tim main long ball tuh ningkatnya drastis banget. Bahkan Liverpool musim ini dasar klasemen dari segi tim yang paling menderita dari long ball. Total udah ada 571 long ball, sedangkan Arsenal tuh belum nyampe 500. Masih Jadi 400-an. Liverpool banyak bikin long ball maksudnya. kena long ball. Kena Oh, long ball. defendingnya. Kena long Jadi ball. Kena long ball tuh gimana maksudnya? Lawan nggak lagi coba nge-crack mereka dari cara dari bawah, tapi kirim langsung ke area fullback mereka. Kalau mereka contohnya Oh, area fullback. area Iya, itu kan fullback, masalah. kalau kan. ditanya Iya. contohnya apa? Contohnya The Ligt ketika The Ligt. press conference bilang apa sih tips lu ngalahin Liverpool hari ini? We know they have weakness at their fullbacks. Makanya mereka ngirim bola sebanyak mungkin ke area fullback. Dan itu Palace akan sangat terjadi. happy Dan akan ngelakuin dengan itu. Munyosnya, dengan Ismail Karena Assarnya. di game musim ini salah satu data yang paling tinggi game kena long ball itu game lawan Palace di Selhurst Park. Ya, itu Jadi dia. itu bisa aja terjadi lagi di game hari ini. Jadi kalah dong. Tapi ya kita tuntutnya Slot beresin lah. Kalau ketemu kayak gitu udah tiap pekannya udah dilihat kayak Kerkes. begitu. Terus Beresin. Mau beresin gimana? Karakternya Kerkes. Kita akan Di-tweak. lihat kalau Van Dijk main, dia bakal Di-tweak. marahin Kerkes lagi apa enggak gitu aja Pak. Pilihannya. Kelihatannya sejauh ini Enggak diomelin. Tapi makanya ditendang lagi datang- Makanya. mukanya ditendang lagi Makanya sama gue bola. pengen lebih ada pemain yang lebih defensive minded Iya. dari segi Siapa? kanannya. Makanya Joe Gomez gue bilang Joe Gomez sebagai back katanya. kanan. Back kanan Jadi back ke-6 nanti nih. enggak. Jadi Oh, kan udah Liverpool include 5 itu. 4-2-3-1 tapi kan biasanya sistemnya 3 di belakang gitu ketika build up. Ya, Tapi 3 kalau di di build belakang up. biasanya pakai Kerkes. Kan Kerkes enggak terlalu nyaman. Kata gue Kerkes dia- istirahatin dulu deh. Katanya we are massive kok Kita pakai we are strategi massive. bertahan. Nah, bukan Iya. begitu lagi sekarang. Statusnya sih masih tapi situasi sekarang lagi sulit. Jadi apapun Iya harus dong, dicoba, ada Mas. kasih, Gal. Apapun harus dicoba sulit. sekarang. Oh, iya, iya. Jadi semua harus Ya, dicoba. kalau kalah. Gomez. Kalau kalah, Lawan Palace. to be fair, kalau menurut gue mending Enggak lepas lah, aja. kayaknya sekalian. enggak. Mending Lepas aja, lepas laganya. Kalau kalah ya, kalau kalah gue nggak bakal reaksi Kok kalau kalah? Kalau kalah udah pasti Kalau lepas kalah dong. ya lepas. Iya Enggak, dong. maksudnya kan tadi Kalau maksud kalah gua gimana dampaknya bagi perjalanan Liverpool kepercayaan diri? blessing in disguise, makanya maksud Nggak gue main lepas di aja, ini, nggak main kompetisi. extra game lagi, karena ini udah terbukti timnya ternyata nggak dalam-dalam banget, itu udah sesuatu yang kita Oke. paham, nggak dalam, jadi Oke. lepas Kalau sekarang kata gua bawa kebalik it's loh. oke. Liga kayaknya udah berat nih. Oh, ngejar trofi di sini. Ini trofi lah. Tapi ya, Dan kemenangan itu kan bikin kepercayaan diri naik ya. Jadi moral All in di kompetisi Iya. Di jadi. Karabau. Iya sih, gua sih. Coba kalau dari Aldi kan bilang ini dilema, mau menang dilema, kalah dilema. Kalau dari Rizal kan tadi juga bilang kemungkinan bisa jadi di krisis seperti ini mungkin butuh ya Butuh, untuk sebenarnya butuh. menang. Jadi mungkin tim inti bisa turun gitu. Kalau dari Virzi ngelihatnya gimana? Liverpool. Nggak bakal lawan- nurunin tim cadangan sih kayaknya sih bakal Karena nggak ada. tim inti karena nggak ada. Iya karena Slot ini kan lagi mencari siapa personel yang dia bisa trusted ya, terutama kalau ambisi dia tetap di liga ya mungkin ada banyak yang bilang bahwa liga udah dilepas berapa 7 poin dari Gapnya puncak ya, 7 poin. gapnya, tapi seperempat jalan musim artinya ada 3/4 lagi masih bisa dikejar. Januari nanti kan ada perubahan lagi pasti tambahan personel. Menurut gue masih bisa dikejar juga di Premier League. Tapi kalau dalam form kayak gini ya hal terbaik adalah nyari kemenangan
dimanapun lawan yang lu hadapi ya itu termasuk di Carabao Cup. Minimal untuk mengembalikan mental dulu Iya, ya. udah, intinya Supaya itu. Bango yang terluka tadi Iya, itu kalau iya, katanya Aldi ya, keren banget. Alright, terima kasih banget untuk pundit-pundit Tapi pria Rizal di pede sini. menang nggak? Pede. Kalau gua sih enggak. pede. Malam ini pede. Oke. Menang lah, menang. Kita lihat ya, Wow, 2 menang, 1 kalah. Mana nih? Siapa? Kawanku Peles Tilaidai. Ayo Peles Tilaidai. Masalahnya mindsetnya bagi PLS ini trofi yang pengen mereka juarain. Nah. Itu problem tuh sebenarnya tuh. Jadi ya. Enggak, tapi punya mindset begitu. Tapi mereka ada mereka ada Europa League, mereka juga capek. Kebelah juga, Iya. fokusnya. Capek juga, Bener. kebelah ya. Mereka. Jadi Tahu. ya udah. Oke, ada 2 Apa-apanya suara yang Liverpool bilang doang. Liverpool akan menang, tapi 1 suara bilang Liverpool akan kalah melawan Crystal Palace. Kita lawan Brighton loh. Kalau Biasanya sampai gini. kalah, yang itu bakal dirujak sama fans MU. Iya, iya benar-benar. Tutorial ngalahin Brighton ada di YouTube-nya MU. Oke. Iya, iya. Benar. Ini juga seru loh. Newcastle Tottenham. Spurs. Iya. Oh. Ini juga seru. Nggak tidur lagi Panas, nanti. panas. Iya. Yang Nggak tidur seru-seru lagi. di Premier Sayangnya League. Grimsby kalah ya. Iya ya. Tim underdog gitu tuh. Grimsby ngalahin siapa? Alright, baiklah karena waktu kita sudah sangat terbatas ya, kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih buat para pundit, buat JM Kasih, Team Evelyn. semuanya thank you so much yang sudah memeriahkan hari ini juga, dan pastinya terima kasih buat Roro Jongrang Indonesia, buat LED-nya, buat JM Team di sininya, dan jangan lupa untuk saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia, dan pastinya juga jangan lupa saksikan Jebret Talks yang ngomongin soal Timnas bersama dengan para legend Timnas Indonesia hanya di JM TV. Bye, sampai ketemu lagi. Legend Indonesia. Legend Indonesia. Legend Indonesia. Hush, Shana.